Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran ilmu gizi. Hari ini kita akan belajar mengenai menu seimbang untuk manula. Berikut ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian selesai mempelajari materi mengenai menu seimbang untuk manula ini. Sebelumnya, harus kita pahami terlebih dahulu bahwa manula merupakan kelompok manusia lanjut usia yang berada di atas usia 50 tahun. Nah, kelompok manula ini termasuk ke dalam kelompok yang rentan gizi disebabkan oleh kondisi fisik, anatomis, ataupun fungsionalnya. Kenapa? Karena dengan bertambahnya umur, tubuh orang tua atau manula mengalami penurunan fungsi. Penurunan fungsi itu mengakibatkan mereka sering mengalami sakit. Nah, untuk itulah mereka memerlukan menu makanan yang dapat mencegah penurunan fungsi tubuh dan datangnya penyakit. Salah satunya dengan perencanaan menu yang baik. Nah, apa saja menu yang baik untuk manula? Lantas makanan apa saja yang perlu mereka hindari? Mari kita simak penjelasannya dalam bab ini. Berikut ini merupakan contoh makanan yang dianjurkan dan yang harus dikurangi bagi manula. Untuk makanan yang dianjurkan, diantaranya adalah buah-buahan dan sayuran segar sebagai sumber vitamin dan serat. Yang kedua, ada daging yang tidak berlemak, makanan laut, daging unggas, kacang tanah, serta biji-bijian dan padi-padian utuh sebagai sumber vitamin dan mineral. Untuk makanan yang harus dikurangi, yaitu yang pertama, merokok dan mengonsumsi alkohol berlebihan karena dapat menurunkan selera makan. Nah, selanjutnya adalah mengonsumsi cairan sebelum makan. Kenapa? Karena di usia manula ini pencernaannya sudah tidak sebaik dan sebagus lagi usia lainnya. Jadi bila mengonsumsi cairan sebelum makan, itu nanti akan dapat mengakibatkan kenyang terlebih dahulu, sehingga mengurangi nafsu makan dan mengurangi porsi makan yang seharusnya dikonsumsi. Menu untuk manula sebetulnya tidak berbeda dengan menu untuk dewasa. Manula termasuk dalam kelompok yang rentan gizi. Meskipun sudah tidak ada pertumbuhan sel-sel, tetapi pada manula terjadi penurunan fungsi sel-sel dalam jaringan. Nah, oleh karena itu, dalam penyusunan menu seimbang untuk manula itu kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, mengandung zat gizi lengkap. Yang kedua, rendah lemak untuk mencegah penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga, cukup serat untuk melancarkan pencernaan karena fungsi alat pencernaan dan kelenjar sudah menurun. Yang keempat, porsi makan kecil dan sering. Yang kelima, tekstur makanan lunak dan bentuknya kecil agar mudah ditelan. Karena gigi gerigi manula biasanya sudah banyak yang rusak sehingga kesulitan dalam mengunyah makanan. Yang keenam, mudah dicerna. Yang ketujuh, memperhatikan penyakit yang diderita. Penyusunan menu seimbang untuk manula lebih kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Menu untuk mereka harus lebih banyak mengandung cairan dengan porsi yang lebih sedikit, tetapi dengan frekuensi makan yang lebih sering. Cairan dibutuhkan bagi manula untuk mengurangi terjadinya dehidrasi akibat penurunan jumlah sel dalam tubuh. Selain itu, pada masa manula, beberapa penyakit sering muncul, bahkan sering mengakibatkan komplikasi. Beberapa penyakit yang sering muncul tersebut adalah rematik, konstipasi atau susah buang air besar, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan beberapa penyakit degeneratif lainnya. Nah, selain itu, masalah yang sering terjadi dalam penyusunan menu untuk manula yaitu masalah sensitivitas indera pembau dan perasa.
Penurunan sensitivitas indera penciuman dan perasa menyebabkan makanan terasa kehilangan aroma sehingga menjadi kurang menarik dan tidak menyenangkan lagi. Akibatnya, beberapa manula menjadi kehilangan selera makan yang lambat laun akan mengakibatkan masalah-masalah gizi. Nah, penyakit yang diderita manula menjadi bahan pertimbangan dan persyaratan dalam penyusunan menu bagi mereka. Untuk jelasnya berikut, silakan disimak beberapa penyakit yang biasa diderita oleh manula serta makanan yang dianjurkan dan dilarang sesuai dengan penyakitnya. Baik, itulah materi mengenai menu seimbang untuk manula. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi mengenai menu seimbang untuk ibu hamil dan menyusui. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.